Shalom. Hari ini kita bersyukur untuk pemeliharaan, perlindungan Tuhan bagi kehidupan kita semua, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan datang di rumah Tuhan atau berada di mana saja kita boleh beribadah, berbakti memuliakan nama Tuhan di hari ini. Mari kita menyerahkan dalam pimpinan dan penyertaan-Nya. Bapa di sorga, Engkau Allah kami yang hidup, yang tidak pernah berubah, dan terus menyatakan kasih setiamu dalam hidup ini, dari hari lepas ke hari. Dan di hari ini kami berkomitmen untuk bersama-sama ingin menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu, bahkan mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Karena itu Bapa, biarkanlah ibadah kami pada hari ini, dari awal sampai pada akhirnya, kami menyerahkan dalam pimpinan Tuhan, dari dalam kuat kuasa Tuhan, dan biarlah pertolongan Tuhan boleh nyata, dan kami semua boleh diberkati. Ibadah ini boleh jadi dari awal sampai akhir, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa.
Shalom. Firman Tuhan pada saat ini kita mau pelajari berkaitan dengan penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Penderitaan yang dialami oleh Yusuf sebagai tipologi dari penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus juga. Saudara-saudara, sekalipun kita berbicara tentang penderitaan, tapi kaitannya dalam kehidupan kita, bahwa apabila kita mengalami banyak-banyak penderitaan, pertanyaannya, mana mungkin atau apakah masih ada harapan dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudara, sebagai manusia biasa, kadang diperhadapkan juga kepada penderitaan demi penderitaan. Dan seolah-olah tidak ada harapan lagi ke depan apabila kita mengalami dalam kehidupan ini. Nah, tokoh yang akan muncul ini adalah Yusuf. Bagaimana Yusuf menghadapi penderitaan dalam kehidupannya. Dan cerita tentang Yusuf dikisahkan di dalam kitab Kejadian pasal 37 sampai 45. Itu cerita yang cukup lengkap tentang Yusuf di sana. Kita akan membacanya. Tapi di balik semua penderitaan itu, apa yang dialami oleh Yusuf? Pada ayat yang ke-21 dan ayat 23 saya bacakan bagi kita dari pasal 39. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Ayat 23 bagian akhir, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi saudara-saudara, sekalipun Yusuf menghadapi penderitaan bertubi-tubi dalam kehidupannya, tetapi karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf tampil sebagai pemenang. Apa yang diperbuatnya berhasil. Saya berharap bahwa kita juga akan belajar dari Yusuf
Dalam kehidupan kita mungkin diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang bertubi-tubi. Penderitaan-penderitaan yang kita hadapi bertubi-tubi. Kesulitan hidup bertubi-tubi. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang disertai oleh Tuhan, sebenarnya kita tidak perlu takut. Karena Tuhan akan menolong kita melewati semua tahap-tahap penderitaan itu. Dan Tuhan yang menyertai kita. Dan Tuhan yang membuat kita akan berhasil. Karena itu mari kita memandang bahwa sekalipun di dalam penderitaan, tetapi masih ada harapan bagi kehidupan kita yang percaya, yang berserah kepada Tuhan. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mungkin penderitaan demi penderitaan akan menghancurkan kehidupan mereka. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, sebenarnya penderitaan demi penderitaan dihadapi. Tidak usah kita takut. Bila Tuhan sertai kita, pasti Tuhan akan menolong kita untuk selalu menang dan berhasil. Nah, karena itu mari kita belajar dari penderitaan yang dialami oleh Yusuf ini. Nah, ada 3 hikmah dari penderitaan yang dialami oleh Yusuf ini. Yang pertama, bahwa penderitaan itu dapat bersumber dari orang-orang dekat kita. Kisah Yusuf itu bermula dari Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Timbul iri hati dan mereka merekayasa, merencanakan yang jahat terhadap Yusuf dari saudara-saudara sekandungnya, saudara-saudara. Dan lihatlah, penderitaan itu datang bersumber dari orang-orang dekat. Ternyata Yusuf ditangkap, dia mau dibunuh, saudara-saudara. Tapi dibuang ke dalam perigi. Dan Yusuf mengalami penderitaan yang luar biasa. Bagaimana Yusuf? Apakah masih punya masa depan? Saudara-saudara ini merencanakan untuk memusnahkan Yusuf karena timbul iri hati. Nah, disinilah kita lihat bahwa penderitaan dialami bisa bersumber dari orang-orang dekat kita. Saudara dan saya memiliki orang dekat. Mungkin keluarga kita, mungkin saudara kita. Bisa saja kita mengalami berbagai penderitaan oleh karena orang-orang dekat yang timbul iri dan tidak menyenangi kehidupan kita. Kita lihat pada penderitaan Tuhan Yesus. Justru timbul juga dari orang-orang dekat. Yudas yang adalah murid Yesus, tega-teganya menjual Yesus. Luar biasa. Dari orang dekat, dari orang dalam. Itulah penderitaan. Tetapi saudara-saudara, apakah Yusuf akan menyerah? Apakah Yesus akan kalah? Tidak. Justru sama-sama tampil sebagai pemenang karena Allah menyertai. Karena itu saudara-saudara, saya tidak tahu apakah Anda sedang mengalaminya. Mudah-mudahan tidak ada penderitaan. Saudara sedang hidup dalam damai sejahtera, tidak ada masalah apapun yang dihadapi. Tetapi apabila sedang mengalami sedemikian, mari berbesar hati, mari percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita benar di hadapan Tuhan, kalau kita setia dengan Tuhan, kalau kita hidup jujur di hadapan Tuhan, maka sekalipun penderitaan itu datang, tapi kita tetap kuat dan menjadi pemenangnya. Yang kedua, saudara-saudara, hikmah dari penderitaan Yusuf, yaitu penderitaan itu tidak mempengaruhi hubungan dengan Allah. Saudara, penderitaan tidak mempengaruhi hubungan dengan Allah. Yusuf ini, dia tetap mempertahankan hubungan dengan Allah. Dan kita lihat di sini, pada waktu Yusuf, dia dijual ke keluarga Potifar. Yusuf diajak oleh istri Potifar untuk berbuat dosa, saudara-saudara. Yusuf mempertahankan kekudusannya. Yusuf menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dan apa akibatnya? Karena dia menolak tawaran istri Potifar, dia difitnahkan lagi, saudara-saudara. Dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Coba kita lihat di sini. Luar biasa, Yusuf pertama sudah dijual oleh saudara-saudaranya. Sekarang dia difitnahkan bahwa dia sedang bermain serong dengan istri Potifar. Dia dimasukkan lagi di dalam penjara. Nah, penderitaan demi penderitaan dialami oleh Yusuf.
Tetapi Yusuf walaupun di dalam penderitaan, itu tidak mempengaruhi hubungannya dengan Allah. Dan ini sangat penting bagi kehidupan kita juga, bukan? Bahwa sekalipun ada penderitaan-penderitaan yang kita alami, tapi hubungan kita dengan Allah kita tetap jaga baik-baik. Hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Maka percayalah, badai pasti akan berlalu. Masih ada harapan bagi orang-orang yang walaupun sudah difitnahkan segala yang jahat, yang walaupun bertubi-tubi datang ancaman, datang hadangan, datang penolakan, datang ancaman, masih ada harapan apabila kita tetap membangun hubungan dengan Allah. Mari bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah sampai hari ini kita masih membangun hubungan kita dengan Allah, ataukah mulai goncang hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita masih merasa dekat dengan Tuhan? Apakah kita mengalami kehadiran Tuhan yang memenuhi pikiran dan hati kita? Saudara-saudara, penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita selama di dunia ini, Yesus mengatakan, jangan kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa kita. Saudara-saudara, penderitaan kita alami hanya untuk tubuh daging kita. Kita alami mungkin ancaman bahaya bagi keselamatan kita. Dan mungkin itu gangguan psikologis bagi kita. Tapi itu hanya terjadi di dunia ini. Dan saudara-saudara, kalau kita tetap punya hubungan dengan Tuhan, maka walaupun kita ada di dalam penderitaan, tetapi kita akan tampil sebagai pemenang. Yusuf adalah orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Dia menjaga kekudusan hidupnya. Dia berkomunikasi dengan Tuhan terus-menerus. Sehingga sekalipun dia sudah difitnahkan segala yang jahat, dia dibuang ke dalam perigi, sekarang dia masuk dalam penjara, tetapi Yusuf menjaga hubungan dengan Tuhan. Mari kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan dalam segala hal. Yang ketiga, hikmah daripada penderitaan Yusuf apa? Yaitu penderitaan itu akan membawa kepada kemuliaan. Nah, sangat menarik di sini kita membaca bahwa Yusuf setelah dimasukkan ke penjara, apa yang terjadi? Justru nantinya Yusuf mampu menafsirkan mimpi daripada raja, dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Hikmat daripada Tuhan menyertai Yusuf. Kuasa daripada Tuhan menyertai Yusuf, sehingga Yusuf mampu menafsirkan mimpi. Dan sekarang Yusuf naik dalam posisi strategis menjadi Perdana Menteri. Itu berarti penderitaan Yusuf ini kita lihat bahwa penderitaan yang membawa kepada kemuliaan. Ya, luar biasa bukan? Yusuf orang yang sungguh-sungguh menderita, tetapi itu membawa dia kepada kemuliaan. Kita lihat Tuhan Yesus juga. Dia menderita di kayu salib. Sebelum penderitaan dia diludahi, dia difitnah, dia dipukul, dia dirajam segala macam. Dan dia tergantung di kayu salib. Dan dia mati di sana. Tetapi kematian Yesus di kayu salib membawa dia kepada kemuliaan. Yaitu dia ditinggikan. Dia mati dan bangkit. Dan dia berkuasa. Dan sungguh dikatakan bahwa nantinya semua lutut akan bertut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi penderitaan itu membawa kepada kemuliaan. Itu yang dialami oleh Yusuf. Luar biasa bagi Yusuf. Penderitaan bisa bersumber dari orang dekat. Dialami juga oleh Tuhan Yesus. Penderitaan tidak mempengaruhi hubungan dengan Allah. Walaupun Yusuf menderita, dia tetap bangun hubungan. Yesus juga demikian. Walaupun Yesus menderita, dia tetap membangun hubungan dengan Allah. Sampai di kayu salib, dia masih berdoa. Penderitaan akan membawa kepada kemuliaan. Saudara, selama di dunia mungkin kita akan mengalami penderitaan. Sampai klimaks terakhir, penderitaan bagi kita mungkin adalah sakit yang tidak kunjung sembuh.
klimaks akhir dalam hidup kita. Mungkin ada yang mengalami sakit yang membawa kepada kematian. Tetapi ingat, di balik semua itu membawa kita kepada kemuliaan. Dari kemuliaan datang kepada kemuliaan. Kalau kemuliaan di dunia Tuhan belum kehendaki, maka kemuliaan terakhir yaitu bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Mari saudara-saudara belajar dari Yusuf tentang penderitaan. Maka dikala kita diperhadapkan dengan penderitaan demi penderitaan, ya mungkin dalam skala kecil, mungkin dalam tingkat yang rendah, sampai pada yang paling berat dalam kehidupan ini, berbesar hati. Kalau Allah menyertai kita seperti Allah menyertai Yusuf, maka apa yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Tuhan punya rencana indah bagi kehidupan kita semua. Selama kita ada di dalam dunia, tidak mungkin kita luput dari yang namanya penderitaan hidup ini. Tetapi Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu keterbatasan kita, dan Tuhan punya rencana-rencana indah di balik setiap penderitaan yang kita alami. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Di balik air mata ada permata. Karena itu mari kita hadapi semua realita kehidupan seperti ini, dan kita berserah diri hanya kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Rencana Tuhan sungguh indah dalam hidup ini. Kita dibawa dalam kemenangan demi kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena itu mari kita dengan sukacita menjalani semua aktivitas kehidupan ini, melewati pergumulan demi pergumulan bersama dengan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, kami datang dan bersyukur untuk kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami belajar dari Yusuf. Biarkanlah kami tetap berserah diri membangun hubungan dengan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami sekalipun kami ada di dalam berbagai-bagai penderitaan hidup. Tuhan menyertai jemaat Tuhan. Setiap orang mendengarkan firman-Mu mungkin ada di dalam kesulitan hidup secara ekonomi, dalam pergumulan hidup dengan penderitaan-penderitaan yang sedang dihadapi melalui sakit, penyakit, ancaman, bahaya apapun juga. Bila kehadiran Tuhan akan menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami, menolong setiap kami, dan melindungi setiap kami. Dan penyertaan-Mu tetap ajaib bagi kehidupan kami. Izinkanlah kami tetap berdoa untuk pelayanan-pelayan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, dalam pelayanan-pelayanan pemberitaan Injil, untuk menguatkan yang lemah, untuk mengangkat yang jatuh, menopang mereka yang goyah. Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Gereja-gereja Tuhan, lembaga-lembaga pelayanan apapun tetap dipakai oleh Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan. Penyertaan-Mu bagi kami semua rakyat Indonesia, dan hikmat Tuhan yang menyertai pemerintah kami, sehingga berbagai masalah-masalah nasional boleh terselesaikan,
dan kami boleh tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan di tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami tetap menyerahkan hidup kami untuk siap diberkati oleh Tuhan, siap dilindungi Tuhan, siap disertai Tuhan, apapun yang kami kerjakan, dan berkat-Mu tetap ada bagi kami. Kasih anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, penyertaan Roh Allah yang kudus, tinggal menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berbaktilah kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.